warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kebetulan saya sudah berada di daerah Pakis Hijau ya. Inilah pohonnya. Nah, ini baiklah teman-teman, kita akan menelusuri Pakis Hijau yang kemarin sempat dijanjikan di channel yang terdahulu. Yang hijaunya, pakis yang hijaunya itu biasanya tidak mau bercampur ya dengan pakis yang merah, seperti sejarah yang terdahulu yang pernah saya ceritakan. Nah, kebetulan di sini masih ada ya pakis hijaunya. Ini sudah cukup lama saya nggak ke sini nih. Ini ada pakis hijaunya. Nah, seperti ini teman-teman. Nih. Nah, ini ya. Nah, pakis hijau kita petik ya. Nah, sebagai warga ketimuran ya, kita sudah semestinya mentradisikan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan kita di sekitar ya. Karena sebagian penduduk Indonesia adalah orang hutan ya jenisnya ya. Jadi harus bisa makan dari hasil hutan. Itu sih kalau menurut saya. Ini seperti ini teman-teman. Nah, pakai hijaunya ya. Rasanya, rasa sayurnya gimana ya? Kalau bagi kami sih, orang-orang di bawah garis kemiskinan ya, ini cukup menjanjikan makanan ini ya. Lauk makan ini ya. Daripada nggak ada yang sebenarnya itu. Mana lagi? Oh, ini nah. Nah, ini daunnya seperti ini ya. Dan lihat teman-teman. Nah, nggak ada satupun pakis merah ada di sini ya. Nah, kita lihat, bisa kita lihat. Nah, pakis merah tidak pernah mau bergabung dengan pakis hijau. Dikarenakan sejarahnya seperti yang sudah saya ceritakan kemarin ya. Silahkan simak video sebelumnya. Nah, coba Anda perhatikan ini. Maaf ya, saya nggak kelihatan wajahnya ini karena menggunakan kamera belakang. Masih fokus ini dalam pencarian ya, pencarian sayur. Tradisi Indonesia untuk sayur mayur ya, kayaknya nomor 1 ya. Bahkan orang Indonesia tahu ya bermacam-macam jenis sayuran yang bisa dikonsumsi dari dalam hutan. Coba Anda perhatikan ya. Tidak ada satu pohon pun ya pakis merah. Nah, ini sebagai bukti ya bahwasannya kata-kata saya benar ya. Kalau menurut cerita orang dulu, katanya dia berselisih paham atau bermusuhan ya dengan pakis merah. Ini pakis hijau semua ya. Mudahan kameranya masih on karena harinya hujan ini. Saya juga berusaha menutupi gimana caranya ini nutupi ini. Disempat-sempatkan ya bikin kontennya ini. Karena sangat jarang sekali kita menuju lokasi ini ya. Nah, ya ini teman-teman.
sebagian pakis hijau sudah saya petik ya. Nah, lumayan ya. Alhamdulillah sekali ya. Kita bisa makan sayur hari ini ya. Kami ini sebagai penduduk kampung ya sangat bersyukur dengan adanya sayur-sayur seperti ini, cukup membantu kami ya di daerah pedesaan, di perkampungan ini. Pakis merah juga dikonsumsi, pakis hijau begitu juga, tapi kebetulan saya nggak suka ya pakis merah. Teman-teman yang lain sebagian suka ya dengan pakis merah karena dia sudah tradisi ya makanannya seperti itu di sini. Karena orang Kalimantan itu rata-rata ya kenal dengan sayur itu. Nah, saya sendiri nih pendatang dari Bali kurang kenal ya dengan pakis yang berwarna merah itu, karena di daerah kami cukup sulit ya ditemukan pakis itu. Ya, karena kalau pakis hijau ini menyeluruh ya, kita di Indonesia hampir merata ya, pulaunya ada di Jawa, Sulawesi. Pernah juga saya tinggal di Sulawesi ya selama 7 tahun, dan kebetulan ini pakis hijau ini jadi makanan favorit saya sebelum asam urat dulu ya. Ini kebetulan karena faktor U, jadi kita harus mengurangi ya, mengkonsumsi sayur pakis ini ya. Karena kalau menurut cerita kedokteran, jenis pakis itu menimbulkan gejala asam urat ya, gejala asam urat. Dan bagi yang sudah punya asam urat itu akan merasa sekali ya kalau kita makan kalau malam tuh tiba-tiba merasa ya seperti ada yang gigit-gigit ya kaki ya. Itu sih seperti yang saya rasakan sih. Alhamdulillah bagi anak-anak yang umurnya masih di bawah garis ya, belum bisa dia merasakan gimana rasanya asam urat, belum ya. Mudah-mudahan cukup ya, kami orang-orang tua aja yang merasakannya, karena anak-anak ini adalah peraih masa depan ya. Jangan sampai kena penyakit atau hal-hal yang tidak diinginkan. Kita juga tidak menginginkannya. Kita sebagai orang tua wajar membimbing anak-anak kita atau garis keturunan kita ini supaya terhindar dari penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan, seperti halnya yang diderita oleh orang tuanya, asam urat, kolesterol, apalagi itu namanya, ginjal, dan lain sebagainya ya, darah tinggi. Kita nggak menginginkan ya anak-anak cucu kita ini terkena penyakit tersebut. Kalau bisa alhamdulillah sampai tua ya. Saya berharap eranya itu hilang dengan sendirinya ya, era asam urat, kolesterol, darah tinggi, dan lain-lainnya. Mudah-mudahan jauh dari dunia ya. Kalaupun tidak bisa jauh dari dunia, saya berharap supaya bisa berjauh dari Indonesia lah minimalnya ya. Itu ada penyengat ya, sialan. Tuh saya disengatnya tuh. Nah, penyengatnya kecil-kecil. Nah, semut teman-teman, semut apa namanya ya, kalau bilang orang Jawa ini semut apa yang merah ini, angkrang ya. Kalau bilang orang Kalimantan ini kerangga. Payah ini, sampai ke perut-perut ini digigitnya. Ntar dulu teman-teman, perut saya penuh dengan semut ini. Aduh, ini di leher lagi gigit. Buruk kali ya semut nih. Aduh, semut angkrang. Bilang orang Jawa semut angkrang ya.
Kalau bahasa Prancisnya itu semut merah ya. Semut merah, bahasa Tiongkoknya itu kerangga ya. Coba Anda perhatikan mana lagi. Kita intip-intip teman-teman. Ini ada lagi yang sembunyi teman-teman. Kita intip lagi teman. Nah, ini ada lagi teman. Hebat. Teman-teman. Mungkin nanti sebagian hasil video ini akan dipotong ya teman-teman. Karena nggak mungkin kalau kebanyakan ya. Kita nggak sanggup datanya ya. Nggak sanggup paketnya ini. Aduh, ini semut merah ya. Inilah ciptaan Tuhan yang sangat sempurna ya. Manusia diciptakan di dunia berikut kekayaan bumi yang bisa dimanfaatkan oleh manusia ya. Sebentar teman-teman, mana lagi nih? Aduh, ini semut masih mengganggu teman-teman. Aduh, kok banyak kali ya? Sabar ya. Mana lagi ya? Habis teman-teman. Kayaknya nih untuk siaran kali ini mungkin cukup sekian dulu ya. Kita akan bahas di sejarah-sejarah yang lainnya. Kita akan bahas sejarah yang lain. Yang lain daripada yang lain yang belum pernah rekan-rekan ceritakan. Kita akan berusaha menceritakannya. Oke teman-teman. Kiranya cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat semuanya.